Hola amigos parantos kumaha bangos, balik lagi di Gayakin Movie yang akan melanjutkan part kedua dari serial Eden Zero, dimana pada part ini Shiki akhirnya menunjukkan kekuatan yang ia dapatkan dari sang Raja Iblis. Gak hanya itu aja, karena di part ini juga ia akhirnya secara resmi diangkat jadi Raja Iblis yang baru menggantikan kakeknya. Bagaimanakah keseruannya? Daripada banyak tocap mending langsung simak aja videonya. Tapi sebelum mulai harap cek dulu kuota kalian, kalau sekarat bisa numpang wifi tetangga. Bruh. Part ini dimulai oleh Pino yang membongkar rencana Sibir yang ternyata pria itu berencana menggunakan kekuatannya untuk merebut seluruh robot militer yang ada di kota tersebut. Beruntung mereka semua udah berhasil mengalahkan pria itu. Nggak diduga para polisi lalu datang dan mencoba menangkap mereka semua karena Shiki dan Rebecca dianggap penduduk gelap yang menyusup ke kota itu. Ditambah Wes merupakan mantan anak buah dari si Sibir. Mereka pun lari menggunakan kapal Rebecca untuk kembali ke Blue Garden dan berharap di guild ada seseorang yang tahu caranya kembali ke masa depan, hingga kemudian para polisi ternyata masih mengejar. Anehnya saat mencoba kabur, kapal milik Rebecca seperti tertahan oleh sesuatu di langit planet Norma, membuat Whis meminta Rebecca agar mau menyerahkan kendali kapal kepadanya. Mengejutkannya saat udah mengambil alih kemudi, nggak diduga Whis bisa mengaktifkan Ether Gear di tangannya, dimana dengan kekuatannya itu, Whis bisa membuat ulang kapal Rebecca hingga mesinnya mampu menembus awan yang menahan mereka tadi. Hebatnya dengan Ethernya yang bernama Machina Maker itu, Whis juga bisa memperbaiki kaki si Pino yang sebelumnya dirusak oleh Sibir. Mereka pun akhirnya bisa keluar dari planet Norma, di mana di sana Rebecca baru bisa menghubungi Profesor Whis tua yang langsung memberitahu jika sebenarnya planet Norma udah dilarang untuk dikunjungi karena adanya fenomena waktu yang aneh yang katanya di planet itu dulu datang seekor monster bernama Chronopeg yang konon bisa memakan waktu dari sebuah planet, membuat waktu di planet tersebut bisa berputar ulang. Dan kini karena mereka udah berhasil keluar, maka Rebecca dan kawan-kawan otomatis udah kembali ke masa 50 tahun yang akan datang. Rebecca lalu bertanya keberadaan sang profesor yang ternyata Whis tua udah berhasil kabur dari planet Norma dan memutuskan untuk pergi bertualang. Pino yang melihat wajah sang profesor mengingat jika pria tua itu pernah memperbaikinya dan mengira jika Whis adalah tuannya, namun Whis bilang dia hanya memperbaiki Pino aja saat android itu mengalami kerusakan. Karena sebenarnya pencipta dari Pino nggak lain adalah sang Raja Iblis, kakek robot dari si Shiki. Nggak lama Whis melihat dirinya yang versi muda dan memberitahu semua orang jika keberadaan Whis muda di masa itu nggak akan mempengaruhi waktu atau mengubah apapun karena ia terlahir dari kekuatan Chronopegs. Jadi dengan kata lain, walau keduanya adalah orang yang sama, kejadian yang dialami oleh masing-masing Whis nggak akan berpengaruh pada satu dan yang lainnya guys. Misalnya jika Whis muda tewas, maka Whis tua nggak akan ikut tewas juga, dan setelah menjelaskan hal itu sambungan komunikasi pun akhirnya terputus. Gak lama kapal milik Rebecca tiba-tiba ditangkap oleh seseorang yang ternyata itu adalah perbuatan Elsie dan para bajak laut luar angkasa yang akhirnya berhasil menemukan Shiki. Saat sampai di dalam, Elsie langsung memuji pilot yang mengemudikan kapal Rebecca karena udah berhasil menembus awan di planet Norma yang merupakan dinding ruang dan waktu yang udah dibuat oleh Chronopage. Hingga ia pun berkata akan membawa Shiki dan kawan-kawan ke planet Guilds untuk menjual mereka semua pada seorang kakek tua yang katanya suka pada anak-anak seperti mereka. Semua orang nampak ketakutan kecuali Shiki yang berkata ia akan menjarah balik kapal bajak laut milik Elsie karena mereka emang sedang mencari kapal besar untuk pergi ke tempat Mother. Mendengar itu, Elsie malah jadi tertarik dan malah menantang Shiki untuk datang ke tempatnya berada. Shiki yang bersemangat pun tiba-tiba menghentikan langkahnya saat melihat bagian kapal Elsie yang terlihat aneh, hingga ia lalu didatangi banyak pria yang bisa mengubah lengan mereka dalam bentuk lengan gurita, membuat pertarungan gak bisa dihindari lagi. Shiki pun akhirnya berhasil melewati para manusia gurita dan tiba di tempat Elsie. Walau anehnya saat bertemu wanita itu, wajah Elsie udah berubah menjadi wajah tengkorak. Elsie bisa merubah lengannya jadi gurita untuk menyerang Shiki. Ia juga lumayan kuat karena bisa menahan serangan balik dari si Shiki.
Shiki diserang habis-habisan membuatnya teringat pesan dari Raja Iblis yang bilang jika Shiki punya tekad yang kuat, maka ia akan bisa melampauinya. Hingga akhirnya setelah mengingat pesan dari kakeknya itu, Shiki pun berhasil mengenai si Elsie. Setelahnya, Shiki pun mengingat saat sang Raja Iblis udah nggak bisa bergerak, di mana Shiki menyesal karena waktu itu ia belum bisa melampaui kakeknya tersebut. Hal itu membuat Shiki makin serius dan mengeluarkan kekuatan Ether luar biasa untuk menyerang Elsie. Tanpa Shiki tahu, kekuatannya itu bisa dirasakan oleh orang-orang yang berasal dari pemerintahan luar angkasa yang sedang menuju ke kapal Elsie untuk menangkap sang bajak laut. Nggak lama, Shiki mengeluarkan kekuatan yang makin besar sampai membuat orang-orang dari pemerintahan luar angkasa makin terkejut merasakan kekuatan tersebut. Hingga akhirnya Shiki pun berhasil mengalahkan Elsie. Rebecca dan yang lainnya yang merasakan kekuatan Shiki juga datang menemui anak itu hingga mereka dikejutkan oleh tubuh Elsie yang tiba-tiba aja hancur dan berubah menjadi seekor makhluk kecil. Setelah itu, Elsie yang asli menghubungi mereka semua, di mana ternyata makhluk tadi merupakan parasit yang bisa meniru tubuh manusia. Elsie berkata kalau kapal tempat Shiki berada sekarang sebelumnya cuma kapal yang ia jadikan gudang penyimpanan. Namun sialnya, gudang itu malah dibuat sarang oleh para parasit tadi, yang bisa meniru wujud Elsie dan semua anak buahnya. Kocaknya, Elsie ternyata sengaja memancing Shiki dan teman-temannya menaiki kapal itu untuk membersihkan para parasit. Namun anehnya, sebagai imbalan atas jasa mereka, Elsie memutuskan untuk memberikan kapal itu pada kelompok Shiki. Elsie juga bilang emang sejak awal ia berencana memberikan kapal itu untuk Shiki, namun sang bajak laut ingin lebih dulu melihat kekuatan si Shiki yang sebenarnya. Mengejutkannya, kapal itu dulunya adalah milik kakek Shiki yang diketahui bernama Ziggy, di mana sang Raja Iblis dulu menggunakan kapal tersebut untuk pergi ke tempat Mother, walau dulu Ziggy nggak berhasil menemui Mother dan hanya menemukan Shiki kecil dalam perjalanannya. Dan sejak saat itulah, ia memutuskan untuk berhenti mencari Mother dan lebih memilih membesarkan Shiki di planet Grand Bell. Lagi pula, Ziggy udah tahu jika waktu hidupnya saat itu udah nggak lama lagi. Elsie juga berkata jika Ziggy adalah penolongnya, di mana sang Raja Iblis dulu menitipkan kapal itu pada Elsie untuk diberikan pada Shiki saat cucunya itu memutuskan untuk bertualang keluar angkasa. Shiki berkata ia nggak bisa menerima kapal itu karena mengira Elsie juga pasti membutuhkannya, hingga mereka dikejutkan oleh Elsie yang menunjukkan armada besar pasukan bajak lautnya pada Shiki dan kawan-kawan. Nggak lama, Shiki dan teman-temannya melihat kilatan-kilatan cahaya yang berada nggak jauh dari kapalnya, di mana itu nggak lain adalah ulah dari pasukan pemerintahan luar angkasa yang mulai menyerang armada besar bajak laut yang ternyata selama ini berada nggak jauh dari lokasi Shiki. Kerennya, Elsie dan anak buahnya dengan tenang berkata akan menghadapi mereka, sementara kelompok Shiki diminta meninggalkan tempat itu. Sebelum pergi, Shiki bilang karena Elsie adalah teman dari kakeknya, itu berarti Elsie juga merupakan teman untuknya. Sementara Elsie memberitahukan sesuatu yang ia bilang orang yang berhasil menemui Mother akan terlahir kembali. Hingga akhirnya kapal Shiki pun pergi dari tempat itu. Kelompok Shiki berteleport dengan teknologi warp travel yang dimiliki oleh kapal milik Ziggy tersebut, sampai membuat si Wes kegirangan mengetahui teknologi canggih yang berasal dari masa depan tersebut. Tanpa mereka sadari, ada satu makhluk yang udah bangkit di dalam kapal milik sang Raja Iblis itu. Di sisi lain, Pino sangat sedih karena ia baru tahu jika sang Raja Iblis yang merupakan tuannya yang asli saat ini udah tewas. Membuatnya bertanya pada diri sendiri apa sebenarnya tujuan Ziggy menciptakannya. Setelahnya, Shiki dan kawan-kawan mulai membersihkan kapal hingga setelah selesai Rebecca dan Happy berendam di kolam air panas yang terdapat dalam kapal Ziggy. Namun anehnya saat berendam, Rebecca tiba-tiba bisa membangkitkan ether gear di tubuhnya sampai ia nggak sengaja melubangi kapal tersebut. Tim Shiki lalu mengganti pakaian mereka dengan pakaian yang tersedia dalam ruangan khusus yang biasa dipakai oleh sang Raja Iblis. Shiki kemudian duduk di singgasana sang kakek dan yang mengejutkannya, kekuatan Shiki ternyata bisa terhubung dengan sistem komando kapal membuat gadis yang bangkit tadi menemui Shiki dan mengenalkan diri yang katanya ia merupakan salah satu dari 4 bintang bersinar yang dulu merupakan anak buah dari Ziggy. Android bernama Witch itu bilang kalau sekarang Shiki udah resmi menggantikan Ziggy menjadi atasannya. Sebagai tugas pertama, Witch membersihkan kapal dari bekas para parasit dan kemudian mengembalikan wujud kapal yang asli, di mana kapal itu bernama Eden Zero. Setelah mengubah kapal, Witch auto bersujud di hadapan Shiki dan berkata jika kini Shiki udah jadi Raja Iblis yang baru, sekaligus raja untuk kapal Eden Zero.
Witch yang tahu jika Shiki bertujuan mencari Mother memberitahu jika kekuatannya sendiri aja nggak cukup untuk membawa kapal itu melintasi Sakura Cosmos karena dulu Ziggy punya 3 awak kapal lain yang kekuatannya dibuat untuk mengendalikan kapal tersebut. Witch juga menunjukkan peta untuk sampai ke tempat Mother di mana mereka harus melewati suatu tempat bernama Dragonfall yang konon kapal-kapal yang melewati tempat itu biasanya menghilang tanpa jejak. Yang Happy bilang mereka dihancurkan para naga yang menjaga tempat itu. Karena hal tersebut, mereka harus mengumpulkan 3 bintang bersinar lainnya terlebih dahulu agar bisa melewati Dragonfall. Nggak diduga, salah satu bintang bersinar yang mereka cari terdeteksi berada di planet Blue Garden membuat Rebecca bisa kembali ke kampung halamannya. Konyolnya, saat sampai di sana, Wes berkata jika ia nggak akan ikut dalam misi pencarian para bintang bersinar dan memutuskan berpisah dengan tim Shiki. Rebecca dan Shiki lalu pergi ke guild dan kembali bertemu dengan Labilia si Bika bersombong. Lagi-lagi Labilia mengejek video-video yang ada di channel Rebecca, bahkan dengan kejam menyebut Rebecca nggak punya bakat. Mengejutkannya, ia lalu memeluk Shiki karena Labilia tertarik dengan kekuatan si Shiki yang dipakai untuk mengerjainya di part sebelumnya. Dan malah meminta Shiki untuk membuat video bersamanya hingga akhirnya Labilia pun meninggalkan mereka. Nggak lama, Clarice mendatangi Rebecca untuk memberitahu gadis itu jika sang Master Guild ingin menemuinya. Sementara di tempat lain, Labilia yang sedang berjalan bersama para bodyguardnya tiba-tiba dihadang oleh seorang pria yang katanya punya misi yang berhubungan dengan si Bikaber terkenal. Di sisi lain, sambil menunggu Rebecca yang sedang menemui Master Guild, Shiki mengajak Pino berkeliling kota. Balik lagi ke si pria misterius di mana ia bisa menjatuhkan semua bodyguard Labilia dengan sangat mudah. Beruntungnya saat ia akan menculik sang Bikaber, Shiki ternyata ada di tempat itu juga. Pino langsung mendeteksi sang penyerang yang katanya 60% tubuh pria itu merupakan cyborg. Hingga mengejutkannya, pria misterius itu ternyata juga bisa menggunakan Ether Gear. Shiki menyerang lebih dulu dan berhasil mengenai sang cyborg. Namun lawannya itu bisa melepaskan tangan robotnya untuk menyerang balik sampai membuat Shiki terhempas ke atas sebuah mobil. Pertarungan berlanjut di sana dan terlihat imbang sampai sang cyborg menunjukkan sebuah teknik ninjutsu yang mampu membuat jalanan itu terbelah. Shiki menggunakan kekuatan gravitasinya untuk menyelamatkan semua mobil yang hampir terjatuh. Hingga saat semua selesai, sang cyborg memilih pergi dan gak menyelesaikan misinya. Di mana ia juga sempat menantang Shiki jika ingin melanjutkan pertarungan mereka, Shiki bisa mencari sang cyborg di planet Guilds. Sekembalinya ke guild, Shiki dan Pino kembali menunggu Rebecca yang juga belum kembali. Namun gak lama, Happy datang dalam keadaan kepala yang sedikit rusak dan memberitahu Shiki jika mereka udah diserang seseorang saat menuju ke ruangan sang guild master. Setelahnya tersiar kabar melalui berita jika di kota sedang terjadi penculikan besar-besaran di mana para korban adalah Bikaber-Bikaber wanita. Membuat Shiki teringat pada si sebok tadi yang juga ingin menculik Labilia. Karena hal tersebut, Shiki yang tahu jika Rebecca kemungkinan dibawa ke planet Guilds menunda misi pencarian bintang bersinar untuk menyelamatkan si Rebecca. Berpindah pada Rebecca yang tersadar dalam sebuah kapal di mana di sana udah banyak Bikaber-Bikaber wanita yang menjadi korban penculikan sama sepertinya. Hingga nggak lama, para penculik menunjukkan diri sambil berkata kalau para Bikaber itu kini udah jadi milik ketua mereka yang bernama Sister, di mana kelompok mereka ini bernama Rogue Out. Mendengar nama itu, Rebecca ingat jika Witch pernah memberitahu kalau Sister merupakan salah satu dari 4 bintang bersinar yang sedang mereka cari. Para penculik lalu memberitahu jika mereka akan menjual gadis-gadis itu pada seorang pria bernama Iligia yang berada di planet Guilds. Seorang Bikaber terus menangis membuat salah satu penculik kesal dan mencoba menyiksanya. Namun gak diduga Rebecca dengan berani melindungi gadis itu. Membuat sang penculik malah menyiksa si Rebecca, namun sang sibok yang diketahui bernama Jin meminta temannya itu berhenti menyiksa Rebecca. Membuat keadaan sempat memanas di antara keduanya. Namun berkat perbuatan si Jin, para penculik pun akhirnya mau meninggalkan para Bikaber. Berpindah ke Eden Zero di mana Pino meminta Witch memperbaiki kerusakan di kepala si Happy. Namun Witch bilang di antara bintang bersinar hanya Sister lah yang punya kemampuan menyembuhkan juga memperbaiki kerusakan apapun. Sementara Witch merupakan seorang perisai yang bertugas melindungi Eden Zero.
Dan 2 bintang bersinar lagi adalah Hermit yang terkenal dengan kepintarannya sebagai otak Eden, juga Valkyrie yang bertugas sebagai pedang dari kapal mereka. Sementara Pino yang merupakan android terbaru ciptaan Ziggy kemungkinan dibuat sang Raja Iblis untuk dijadikan cahaya bagi Eden. Nggak lama, Waze muncul yang anehnya ia membawa seorang gadis bernama Homura naik ke Eden Zero. Waze lalu bercerita jika sebelumnya ia pergi ke Guild juga saat berita menyebutkan udah terjadi penculikan besar-besaran pada para Bikaber. Ia juga melihat Shiki yang tergesa-gesa kembali ke kapal, hingga di sana Wes nggak sengaja bertemu Homura yang menyebutkan nama Eden Zero begitu gadis itu melihat Shiki. Wes yang penasaran bagaimana Homura tahu tentang Eden Zero mendekati gadis itu, namun gak diduga Homura malah meminta Wes membawanya masuk dalam Eden Zero, dan sebagai gantinya ia akan membantu menyelamatkan para gadis yang udah diculik. Wes pun bertanya apa tujuan Homura ingin naik ke kapal Eden Zero, yang gadis itu bilang ia ingin menantang sang Raja Iblis. Mendengar itu, Shiki berkata jika yang ingin ditantang Homura bukanlah dirinya, namun Raja Iblis sebelumnya, yang gak lain adalah Ziggy. Tapi Homura bilang gak usah memikirkan tujuannya dulu karena kini prioritas mereka adalah menyelamatkan para gadis. Balik lagi ke kapal para penculik yang udah sampai di planet Guilds yang terkenal sebagai planet para penjahat. Para gadis pun dibawa ke sebuah ruangan di mana di sana mereka akhirnya bertemu dengan Ilega yang terlihat sangat terobsesi dengan para Bikaber. Walau kacaunya, ia berkata dirinya akan mengubah para Bikaber menjadi koleksi furniturnya. Yang ternyata Ilega ini punya hobi aneh, yaitu mengubah para gadis yang ia culik menjadi sebuah patung batu. Sementara di sisi lain, Eden Zero pun udah mulai mendekati planet Guilds. Setelah turun dari kapal, Shiki melihat kota-kota di Guilds dibangun pada sebuah ether pohon berukuran besar bernama Kaiju, yang padahal dulunya planet Guilds bukanlah planet para penjahat. Gak lama, Shiki, Homura, Wes, dan Pino melihat tulisan Rogue Out pada sebuah bangunan membuat mereka auto memasukinya. Dan bener aja, karena begitu masuk ke dalam, mereka langsung ditemui Sister yang merupakan ketua Rogue Out sekaligus salah satu dari 4 bintang bersinar. Witch yang dikirimkan penampakan Sister oleh Pino berkata kalau Sister sekarang berbeda dengan penampilannya dahulu. Bahkan ia nggak ngerti kenapa Sister menjadi seorang penjahat. Sister lalu berkata pada Shiki jika anak itu membayar 2 kali lipat dari yang dibayar oleh Ilegia, maka ia baru akan membebaskan Rebecca. Karena Shiki menolak, Sister lalu memanggil banyak prajurit untuk mengepung musuhnya itu. Pertarungan pun dimulai di mana Shiki dengan mudah menghajar banyak prajurit sendirian. Namun ia yang lengah hampir aja terkena rudal. Beruntung Homura membantu Shiki dan menunjukkan Ether Gear-nya yang bernama Soul Blade. Homura pun kemudian menggantikan Shiki melawan para prajurit Rogue Out, sementara Shiki sendiri diminta untuk mengejar Sister yang udah pergi dari tempat itu. Walau sebelum Shiki pergi, Homura bertanya apakah Shiki mau berduel dengannya setelah misi penyelamatan Rebecca selesai, di mana tantangan itu langsung diterima oleh sang Raja Iblis yang baru. Berpindah pada Sister yang ternyata sedang kecewa pada Ilegia karena nggak mau membayarnya, di mana Ilegia memberinya misi menculik 30 Bikaber, namun Rogue Out cuma bisa membawa 29 orang aja karena Jin gagal menculik Labilia. Karena itu, Sister pun berencana menemui Ilegia tanpa ia tahu Shiki dan Pino udah berhasil ikut di kapal miliknya. Sementara Homura saat itu udah selesai membabat seluruh pasukan Rogue Out milik si Sister. Berpindah ke markas Ilegia, di mana di sana sedang terjadi sedikit keributan antara anak buah si pria katak dengan kelompok Rogue Out. Gak lama Sister sendiri sampai di sana dan bilang kalau ia ingin berbicara langsung dengan Ilegia. Sister lalu memerintahkan satu anak buahnya yang bernama Mosko untuk kembali ke markas karena ia sangat yakin udah menghabisi tim Shiki, dan menyuruh Mosko mengubah orang-orang itu menjadi prajuritnya. Padahal Shiki sedang memperhatikan mereka dari kejauhan. Anehnya, Jin yang sepertinya menyadari kehadiran Shiki memilih untuk gak melaporkan hal itu pada Sister. Berpindah ke dalam, di mana saat itu Ilegia berniat menjadikan Rebecca sebagai mainannya. Namun tiba-tiba Shiki bisa menerobos dan langsung menghajar si manusia katak yang udah membuatnya sangat marah. Pino sampai menggunakan kekuatannya yang bisa menonaktifkan Ether Gear Shiki karena sang Raja Iblis baru nggak mau berhenti memukuli Ilegia. Pino juga ternyata udah berhasil membebaskan semua Bikaber termasuk Mira dan Yukino Fairy Tail yang juga terlihat ada di sana, guys. Tapi tiba-tiba Jin yang tadi udah tahu kedatangan Shiki ikut datang ke tempat itu juga. Melihat itu, Pino auto membawa para gadis mencari jalan keluar sementara Shiki harus kembali berhadapan dengan Jin yang diketahui mempunyai Ether Gear bertipe angin.
Sementara di markas Sister terjadi ketegangan karena West yang melihat kekuatan besar Homura menebak jika gadis itu punya tujuan lain selain menantang duel sang Raja Iblis. Nggak diduga Mosko lalu datang, namun hebatnya dengan Ether Gear miliknya, West bisa membuat ulang senjata para prajurit yang terjatuh untuk menembaki si Mosko. Berpindah ke Eden Zero, di mana Witch mendeteksi planet-planet di Sakura Kosmos hancur satu persatu oleh kekuatan Ether besar yang parahnya, kekuatan itu kini sedang mengarah ke tempat mereka. Di mana kekuatan itu nggak lain adalah milik Chrono Page. Oke, karena videonya udah habis, gue undur-undur dan gak yakin movie pamit. Jangan lupa datang lagi besok untuk tahu anime apa yang akan kita bawakan selanjutnya. Bye-bye!